103,4 FM Radio Musik Asli Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang DP Mania semuanya, mudah-mudahan selalu sehat ya. Dan syukur alhamdulillah DP Mania kembali bersama Hendra di acara Haryono Show, talk show spesial bersama Profesor Dr. Haryono Suyono dan saya sebagai co-hostnya, asistennya sekaligus ya. Oke DP Mania, pada hari ini hari Rabu tanggal 22 November 2023, karena kita masih di bulan pahlawan ya Prof ya, bulan November ya Prof ya. Pada edisi kali ini kita ingin tahu sebagaimana besar atau sebagaimana sejauh mana koperasi sebagai salah satu jenis usaha ekonomi memberikan supportnya pada masyarakat yang gigih berjuang meningkatkan derajat kesejahteraan keluarga melalui usaha ekonomi produktifnya dengan bermitra dengan koperasi. Dan tema kita hari ini di Hari Roadshow, koperasi sebagai media pemberdayaan. Dan DP Mania ya khusus ya. Iya, untuk hari ini karena kita juga siaran langsung live di IG-nya 103.4 DFM Jakarta. Nanti DP Mania bisa nontonin tayangan ulangnya di channel YouTube-nya 103.4 DFM ya, bisa mendengarkan dimanapun DP Mania berada melalui streamingnya di www.103.4dfm.com. Dan di webnya ya Bang Ilham ya, karena kita ada webnya, tinggal klik 103.4 DFM, keluar tuh ada Haryono Show, acara-acara yang lainnya, penyiar-penyiarnya yang keren-keren, yang cantik, yang ganteng. Oke deh ya, Mana yang cantik ini? kita ganteng semua berarti ya. Oke. Prof, karena tema hari ini di Haryono Show di Reboan spesial ya, koperasi sebagai media pemberdayaan, dan tamunya pun sudah hadir ya Prof ya, tamu-tamu spesial ya Prof ya. Pak Dr. Sudarmadi. Iya, ada Bapak Dr. Muhammad Sudarmadi, ini Ketua Dewan Pengawas Koperasi Daya Sejahtera Mandiri. Betul. Ya. Terus juga ada Pak Denny, ini Manajer Koperasi Daya Sejahtera Mandiri. Iya, sehat semuanya ya. Sehat. Alhamdulillah. Tapi Mas Indra, lebih dulu saya kepingin memberitakan keadaan duka ya. Iya, Prof. Mas sahabat kita, ya. Mas Tantio Sudarmono, ya. tadi pagi meninggal dunia. Iya. Dan beliau itu orang yang baik yang sekarang menjadi ketua umum di NIKS. Ya. Kita semua ikut berduka cita dan semoga arwah beliau diterima dengan baik di sisinya. Amin. Segala dosanya diampunkan serta segala yang amal ibadahnya menyertai beliau untuk naik ke surga begitu. Amin. Kita semua kehilangan karena ini masa jabatan kedua dan beliau sedang nanjak-nanjaknya begitu untuk menyelesaikan tugas-tugas kemanusiaan, tugas sosial. Jadi kita ikut berduka cita ya. Kita sebenarnya layak ini, tapi kita siaran dulu lah. Ya, nanti selesai siaran melayat langsung lari ya ke rumah duka di Jalan Gedung Hijau Raya, Blok TK 15 nomor 6 Pondok Indah, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kurang Lama, Jakarta Selatan ya Prof ya. Udah nyaret juga kan? Udah. Iya, kita berduka cita yang mendalam atas wafatnya Bapak Haji Tantio Aji Pramudio Sudarmono ya Prof ya. Ini beliau ini Ketua Umum Dewan Nasional Indonesia Kesejahteraan Sosial atau DNKS ya Prof ya. Iya, dan sebelumnya juga kemarin kita berduka cita juga ini dari istri dari Pak Yarman Prof. Iya, Ibu Haja Siti Wahyuni Yarman, ini istri dari Bapak Haji Muhammad Yarman, Sekretaris Yayasan dan Gotong Royong Kemanusiaan Siti Hartina Soeharto Prof. Meninggal dunia juga. Iya, dan hari ini insya Allah dikebumikannya di Karawang menurut informasi ya Prof ya. Mudah-mudahan semua amal ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik Prof, kembali kita di Haryono Show Prof. Nah, sebelum nanti ke narasumbernya ya Prof ya, yang ganteng-ganteng karena kan Jawa semua Prof. Spesial ini. Spesial. Koperasi sebagai sarana pemberdayaan.
Iya. Nanti kita bahas dengan Dr. Sudarmadi. Iya. Ya, jadi DP Mania. Oke, Prof, sebelum ke narasumber, ke Bapak Dr. Muhammad Sudarmadi, Ketua Dewan Pengawas Koperasi Daya Sejahtera Mandiri, juga Mas Denny, Manajer Koperasi Daya Sejahtera Mandiri. Prof, yang saya tahu nih, ya saya mau nanya dulu ke Prof Haryono nih. Koperasi menjadi sosok guru perekonomian Indonesia ya, Prof. Nah, sebagai Menko Kesra seumur hidup ya, Prof. Bidang koperasi menjadi salah satu bidang koordinasi. Nah, Prof, ketika itu, lalu seberapa relevankah koperasi menjadi solusi bagi peningkatan ekonomi dan pengentasan kemiskinan, Prof? Jadi koperasi itu menurut pendapat saya merupakan satu lembaga yang ada besarnya dua macam. Besar karena iuran dan modalnya, dan juga besar karena anggotanya. Saya lebih cenderung di Indonesia koperasi itu harus besar karena anggota. Anggota artinya jumlahnya itu banyak. Sehingga dengan sendirinya seperti asuransi BPJS, anggotanya sebanyak-banyaknya. Kalau perlu seluruh penduduk Indonesia, terutama yang miskin atau prasejahtera dan sejahtera satu, itu harus jadi anggota koperasi. Sehingga dengan sendirinya nanti ada kelas-kelas anggota yang katakanlah prasejahtera, anggota sejahtera satu, anggota sejahtera dua, dan sebagainya, yang tahapan pemberdayaannya itu berbeda-beda. Ada yang sangat kental dengan pendampingan, ada yang sekedar pendampingan, dan ada yang sama sekali mandiri. Nah, yang mandiri itu dengan sendirinya bisa bergabung langsung dengan perusahaan-perusahaan menengah dan perusahaan besar. Jadi koperasi itu hari ini kita bahas dengan Dr. Sudarmadi, bagaimana peran koperasi sebagai lembaga pemberdayaan. Nah, di situ yang saya kepingin melihat koperasi itu tidak lalu harus bersaing dengan perusahaan besar. Jangan, tidak di Indonesia itu, mungkin di negeri Belanda atau di negara Norwegia atau lain-lain, negara Eropa. Tapi di Indonesia lebih dulu harus menjadi lembaga pemberdayaan. Baru nanti kalau sudah levelnya itu cukup tinggi, artinya sejahteranya itu sudah sejahtera 3 barangkali. Nah, itu baru koperasi itu bersaing nanti. Nah, ini barangkali itu inti pembahasan kita hari ini. Ini Mas Denny senyum-senyum aja. Bicara Prof tadi kayaknya udah tadi sudah menunjukkan kepada saya ada beberapa angka pemberdayaan yang berbeda-beda. Nanti kita dengar jagian ceritanya Pak Dar sama Mas Denny. Nah, Pak Dar, jadi seperti apa nih Koperasi Daya Sejahtera Mandiri ini dalam menjalankan perannya sebagai media pemberdayaannya, Prof, ya pastinya ya. Silakan Pak Dar. Terima kasih Mas Indra, Prof. Haryono, yang telah memberi kesempatan pada kita, saya dengan Pak Denny, untuk menceritakan evidence base yang sudah kita lakukan melalui Koperasi Daya Sejahtera Mandiri. Memang Mas Indra, pertama memang kita belum berani mengutarakan bahwa ini koperasi seperti yang diharapkan oleh Prof. Haryono, tetapi lebih condong kepada upaya kita mengangkat dan sebagai suatu gerakan pemberdayaan dari anggota-anggota kita. Makanya kita sebut semula itu belum menjadi anggota koperasi, tidak apa, tetapi partisipasi dan perhatian dan kegotong royongan dari anggota-anggota kita itu kita dorong untuk menjadi soliditas dan juga sebagai modal sosial di dalam kelompok itu. Semula sebelum menjadi koperasi, pendekatan koperasi sebagai simpan pinjam itu juga inisiatif dan ide dari beliau juga, Prof. Haryono, dibentuk kelompok-kelompok kecil dalam bentuk pos pemberdayaan keluarga. Itu didasarkan kepada Inpres nomor 3 tahun 2010 dalam rangka untuk pengentasan kemiskinan dalam pelaksanaan MDGs, pencapaian Millennium Development Goal, yang intinya adalah pengentasan kemiskinan dan peningkatan indeks pembangunan manusia
3 unsur indeks pembangunan manusia untuk tingkatkan itu mulai dari pendidikan, kesehatan, pendidikan, dan ekonomi dan wirausaha. Nah, kelompok-kelompok itu dibangun sebelum menjadi koperasi. Koperasi nanti belakangan prioritasnya kepada penyaluran pinjaman dalam bidang ekonomi. Tapi jangan dilupakan juga concern dari kelompok itu pada bidang kesehatan dan pendidikan. Bahkan nanti akan berkembang menjadi lingkungan dan sebagainya dalam kerangka MDGs dan SDGs yang sekarang itu. Nah, dalam konteks itulah makanya kelompok itu kita bangun supaya kegotong royongan, kepedulian sebagai suatu gerakan masyarakat dan keluarga itu nyata. Maka kita dalam hal ini Yayasan Dana Sejahtera Mandiri dengan ide beliau Prof. Haryono Suyono itu dibangun bersama kemitraan. Kemitraan mula-mula melakukan sosialisasi dan mendorong peran dari perguruan tinggi untuk mensosialisasi konsep adanya kelompok-kelompok gotong royong dan pemberdayaan sosial kemanusiaan, dan juga termasuk di dalamnya adalah ekonomi. Maka jadi itu ada satu perubahan mental bahwa kita itu tidak bersaing, tapi gotong royong, saling membantu. Itu beda sekali antara bersaing dan membantu, saling membantu beda sekali. Kalau bersaing itu dengan sendirinya, kalau perlu saingannya itu dirobohkan. Kalau ini enggak, gotong royong itu saingannya justru dihidupkan gitu. Kan lain kan? Didukung dan didorong. Dan didorong. Sosialisasi. Dibantu ya. Ya, dibantu secara bertahap. Memang harus perlu ada kesabaran untuk didorong. Ya. Nah, upaya-upaya pemberdayaan, pendampingan, sosialisasi itu perannya cukup tinggi. Mula-mula memang sebelum itu peran dari yayasan itu bekerja sama networking dengan perguruan tinggi. Peran perguruan tinggi untuk melalui kegiatan KKN-nya, kemudian juga KIE-nya, mendorong masyarakatnya, itu semua juga dilakukan oleh perguruan tinggi kerjasama dengan yayasan. Nah, kemudian pada waktu setelah terbentuk tekad dari mereka untuk kegotong royongan dalam kelompok, tingkatnya mulai dari desa, dukuh, kemudian sama di kota itu RW, RT, itu semua dibentuk kelompok-kelompok yang namanya dulu menjadi pos pemberdayaan keluarga. Ya, posdaya itu ya. Nah, kemudian prioritas berikutnya setelah mereka itu kegotong royongan terbentuk, soliditas dan silaturahmi dari kelompok itu terbangun, mereka juga partisipasi ke pengurusan dan sebagainya, kita berikan kemampuan mereka. Baru kemudian kita meningkat, mereka tertarik juga untuk mengangkat dan juga meningkatkan kegiatan ekonomi keluarga dari anggota-anggota posdaya itu. Makanya dalam bentuk kelompok itu jangan dilupakan, itu mereka yang masih prasejahtera dan yang tertinggal itu menjadi prioritas. Selain skala pendekatan bersama-sama dengan mereka yang sudah kaya, sudah mampu, itu dilibatkan sebagai pemimpin dan sebagai pendamping dan kemitraan di dalam kelompok untuk supaya membantu mereka mau memberdayakan dari mereka yang prasejahtera. Itu awalnya, Mas. Dalam arti yang kaya-kaya itu berkorban. Karena dengan sendirinya kalau antri kan yang kaya-kaya itu bisa ke depan, bisa menyuruh orang untuk antri lebih dulu. Tapi yang miskin tidak bisa itu. Jadi harus datang sendiri. Bahkan yang kaya-kaya itu pertama-tama membantu, nanti itu adanya bantuan dari yang kaya itu membantu adanya simpanan Bapak angkat sebagai usahanya, termasuk juga nanti kalau dibentuk koperasi membantu supaya ada simpanan pokoknya awal itu supaya menjadi koperasi, supaya tidak menjadi beban dan kemampuan yang belum mampu. Jadi ada pinjaman dari yang kaya kepada yang miskin untuk misalnya membayar lebih dulu simpanan pokoknya. Dan tadi di awal saya
Prof kan menyinggung koperasi itu jangan perhitungkan keuntungannya gitu. Jangan dulu. Iya. Pemberdayaan dulu untuk menjadi sejahtera ya. Iya, betul. Iya. Wah, ini cakupannya luas sekali yang disampaikan Pak Darmadi nih, DP Mania semuanya. Dan agak lain dari pengertian banyak orang. Iya. Pengertian banyak orang itu koperasi untungnya berapa? Betul. Enggak bisa. Enggak bisa. Untungnya adalah ada kegotong royongan. Nah, ada saling membantu, iya. ada saling peduli. Betul. Sebagai modal sosial yang perlu digerakkan. Tapi ya mudah-mudahan semua gerakan sosialnya sih semakin tinggi gitu ya. Kadang-kadang masih banyak kesalahan di Indonesia ini karena koperasi harus bersaing dengan perusahaan besar. Wah, ya tidak bisa kalah saing karena perusahaan besar itu kan miliknya perorangan, miliknya 2 orang atau 3 orang saja. Ini perusahaan koperasi itu miliknya ratusan orang, malah ini ribuan orang, 4.000 anggota ya Pak ya. Sekarang iya 4.000. Walaupun di awalnya baru 1.000, kemudian 1.500, saya bertahap untuk supaya mereka menyertakan mereka yang belum sejahtera ini Pak. Wah, harus sabar. Mencari anggotanya harus sabar, jangan diiming-imingi untungnya besar ya tidak. Tapi setidak-tidaknya anggota itu sama-sama anggota, biarpun itu orang kaya, tapi sama-sama anggota. Nah, ini kebersamaan itu biasanya nggak negor, tapi karena ini sudah sama-sama anggota kan sama. Gitu. Iya. Baik, DP Mania, ini cakupannya luas sekali ya ternyata ya, Koperasi Daya Sejahtera Mandiri tadi. Koperasi dalam fungsi pemberdayaan. Oke. Ini Pak Denny senyum, saya mau nanya ke Pak Denny, jangan senyum aja. Tapi kan tadi Pak Dr. Darmadi sudah menyampaikan cakupannya memang cukup luas ya, areanya juga meliputi di mana saja. Mas Denny, mau update dong? Update terkini pertumbuhan dari Koperasi Daya Sejahtera Mandiri. Ini pasti punya datanya nih. Ada. Oh ada. Sudah megang Prof. Darmadi juga ada datanya. Backup dari situ. Oh iya. Ya, karena kan Mas Denny ini selaku manajernya nih ya. Dia yang hitung-hitung. Yang hitung-hitung. Dari Koperasi Daya Sejahtera Mandiri pasti yang terjun langsung ke lapangan berhadapan dengan pendampingan, dengan yang lainnya para anggotanya gitu ya. Update silakan nih Mas Denny. Ya. Oke, terima kasih Mas Hendra. Saya update terkait data Koperasi Daya Sejahtera Mandiri. Saat ini pos daya yang masih bergabung dengan kita itu pos dayanya sejumlah 38 pos daya. Iya. Dengan subkelompok itu 213 kelompok. Jadi di dalam pos daya itu juga ada sub-sub kelompok. Jadi supaya mudah menjangkau. Dari 38 jadi 300 berapa? Jadi 213 subkelompok. 213. Iya, dengan total anggota sampai saat ini itu sebesar 4.569 anggota. Bapak yang ini. Kebesarannya di situ. Iya. Dengan nilai simpanan yang sudah kita kumpulkan, kita himpun dari anggota itu sebesar 2,4 miliar kurang lebih. Jadi orang-orang miskin itu kalau mau dikumpulkan juga bisa punya simpanan sampai miliaran. Ya ternyata. Tapi pemberdayaan tadi. Tapi perjalanannya dari historinya dari 2012 kita berjalan dari simpanan pokok yang nilainya cuma 25.000, sekarang meningkat ke 50.000, simpanan wajibnya awalnya 5.000, sekarang ke 10.000, sehingga dana terhimpun sampai 2,4 miliar. Sekarang dulu simpanan pokoknya berapa? 25.000. 25.000. Sekarang 50.000. Nanti 2 kali lipat ya, berarti naik 100% ya. Iya, 100%. Karena memang kemampuan mereka sudah meningkat, kita lihat dari kelayakan usahanya Pak. Tapi yang masih 25.000 pun masih ada walaupun belum. Nah, itu kelas itu masih ada. Kelas itu masih ada, betul. Karena awal tujuan kita memang menyentuh yang tadi Prof bilang itu keluarga prasejahtera. Jadi memang orang yang
tingkat ekonominya sangat di bawah sekali. Tapi kalau bertemu mereka itu kan merasa sama-sama anggota gitu kan. Betul sekali, Prof. Nah, itu yang tidak bisa kita ingkari, bahwa anggota koperasi karena sama-sama anggota, biarpun simpanannya kecil, biarpun dananya kecil, biarpun miskin, dia sama-sama anggota. Jadi kalau bertemu begitu, kita sama-sama, gitu. Diperlakukannya sama, mempunyai hak suara yang sama, perlakuannya sama jadi. Iya. Nah, ini yang tidak ada di perusahaan-perusahaan besar. Kalau sahamnya gede, dia duduknya di depan. Ini tidak. Kalau datang lebih dulu, mau duduk di depan, tidak ada yang larang. Betul. Jusir begitu tidak bisa, sama-sama anggota. Iya. Jadi dengan seperti itu terciptanya kekeluargaan. Itu. Iya. Itu rahasia. Rahasianya kunci. Tidak banyak diketahui orang. Iya, tapi sekarang diketahui, Prof. Tidak disiarkan. Iya. Berbagi ilmu namanya. Betul. Ada tambahan lagi, Mas Dini. Tadi data yang sudah di-update dari Mas Dini dari tahun 2,4 miliar. Iya. Dengan ada tambahan modal dari investor sebesar 5 miliar dengan permodalan kita pribadi 2,4 miliar, artinya 30% itu modal didapat dari kita sendiri, artinya dari koperasi sendiri. Artinya kalau diukur secara kesehatannya itu tergolong sehat ya. Gitu. Jadi modal sendirinya itu masih mumpuni lah, aman untuk aman untuk memenuhi kebutuhan para anggotanya. Jadi seperti itu. Saya tambahkan Mas Indra, itu suatu proses pemberdayaan juga. Seperti tadi Pak Dini sebutkan bahwa simpanan pokoknya itu murah-murah hanya 25.000 dan sebagainya. Per orang saya hitung itu, per orang anggota itu hanya dulu itu hanya 50.000. Betul, Pak. Tapi sekarang dalam proses pemberdayaan sudah dilakukan, mereka punya kemampuan, sudah meningkat selama 10 tahun itu sudah menjadi 500.000 kalau salah itu. Average-nya ya, Mas. Rata-rata per anggota. Iya. Simpanan anggota 500.000 500.000 dari 50. Iya. Rata-rata Coba. Iya, sudah 10 kali lipat meningkat. Harus sabar. Dan dari investor itu sebagian oleh Pak Deni sudah dikembalikan juga sebagian. Kalau dulu tuh 5 miliar karena kewajiban untuk dikembalikan, dikembalikan. Sekarang tinggal 4,5 atau berapa? 4,9. Sebelumnya 6,5 miliar pada. Sebelumnya 6,5 miliar, kita sudah mengembalikan 1,5 miliar, jadi sisanya 4,9 kurang. Hebat ya, ini memang harus telaten memang. Iya, benar, sabar, telaten ya. Dan simpanan itu juga dikategorikan oleh Pak Deni, pelaksanaan itu macam-macam. Yang harus itu sesuai dengan asas koperasi, harus simpanan pokok dan simpanan wajib. Tapi dikembangkan juga oleh Pak Deni, ada simpanan sukarela, kemudian simpanan tanggung renteng, dan simpanan yang mampu itu diberikan kesempatan simpanan berjangka. Jadi mereka yang kaya sebagai prasejahtera plus, 3 plus dan sebagainya diberikan kesempatan juga mempunyai simpanan berjangka, diberikan bunga juga oleh koperasi. Itu mendorong juga mereka itu untuk kontribusi, partisipasi modal untuk memperkuat modal koperasi ini, sehingga jangkauannya bisa banyak. Walaupun mereka haknya sama, suaranya sama, tapi ada kemauan untuk ada empati ya. Empati untuk bisa meningkatkan itu. Tidak mengejar SHU pada akhir tahun, tapi juga untuk bergotong royong untuk meningkatkan modal supaya tidak tergantung pada investor tadi, tapi anggota itu saya kira penting. Jadi anggota melakukan investasi. Iya, waduh. Tadi Pak Dar bilang, jadi kita tidak tergantung pada investor tadi. Sementara investor kayaknya masih banyak yang ingin bergabung nih Pak Deni kayaknya. Masih ya. Daftar antrinya itu aja, investor ada sebagian sudah dibayarkan 1,5 tadi ya Prof ya. Sebab kita tidak bisa mengundang investor besar-besaran, karena dana itu dipakai oleh anggota. Ya, kalau anggotanya nggak minta, kenapa harus manggil investor?
Jadi ada keterbatasan dengan perusahaan-perusahaan swasta lain. Perusahaan swasta itu mengundang investor, kemudian dijadikan satu proyek. Kalau ini tidak, ini proyeknya proyek anggota, bukan proyeknya koperasi, bukan proyeknya anggota. Jadi kita itu semata-mata sangat memberikan anggota itu semacam kedudukan istimewa. Kalau kamu punya proyek, ya kita carikan duit, tapi kalau enggak, ya kita tidak carikan. Nah ini kan begitu ya. Betul Pak, betul sekali. Jadi sampai saat ini memang banyak lirikan-lirikan. Dari ada bank plat merah juga yang sampai saat ini Pak Dar pun tahu posisinya masih mengejar-ngejar, jadi mau masuk ke kita. Cuma sampai saat ini kita masih tahan dulu karena melihat kebutuhannya juga. Memang walaupun kita butuh ada peningkatan, tapi kita juga mesti hati-hati juga. Dan kita bicarakan ke sesama anggota juga sebenarnya gitu, untuk disepakati. Iya, apalagi tadi kata Pak Dar, anggota sendiri bahkan bisa menjadi investor karena dengan sukarela memberikan simpanan ya Pak Dar ya. Jadi kalau kita ambil dari bank kan pakai bunga. Betul. Jadi kalau dari anggota mungkin bunganya lebih kecil. Betul, Bro. Betul. Jadi lebih baik anggotanya sendiri kalau mau menyumbang simpanan, nah silakan. Biarpun bunganya kecil dibandingkan dengan pinjam dari bank. Gitu. Jadi dari semua itu Mas Hendra, si para anggota punya rasa memiliki. Karena ada kooperasinya. Padahal kayaknya mau nambahin lagi nih. Memang kebutuhan juga meningkat. Berdasarkan hasil pemberdayaan itu kelihatannya anggota-anggota kita itu ingin adanya top up dari plafon pinjaman itu. Dulu hanya diberikan plafon batasannya sampai dengan 2 juta per anggota karena keterbatasan dari modal. Tapi dengan usahanya maju, ingin meningkat, minta top up. Nah Pak Denny selalu melaporkan, Pak, gimana kita sekarang caranya untuk bisa menambah kemampuan modal itu? Nah, harus kita sekarang kerjasama cari networking dari sumber-sumber, bukan hanya mencari investor yang menawarkan bunga yang harus tinggi, tapi mereka yang dalam rangka pemberdayaan untuk sama-sama misinya mengangkat mereka supaya akses pinjaman itu. Nah, itu makanya mungkin bisa juga yang dijajakin adanya bank-bank penyalur KUR dengan bunganya atau LPDP, tapi asasnya asas pada pemberdayaan tadi, jangan menempatkan dana tapi minta bunganya lebih tinggi. Itu saya kira visi misinya sama. Ada persaingan bunga yang berasal dari anggota dan bunga yang berasal dari lembaga-lembaga keuangan. Nah, kalau lembaga keuangan itu generous gitu, memberikan bunga yang rendah, nah itu bagus. Jadi kita tidak usah harus memaksa anggota untuk memberikan investasi. Baik, tadi Pak Dar bilang bahkan dari mereka sendiri ada yang minta tambahan modal, istilahnya top up tadi ya. Nah ini Mas Denny, Pak Dar, ini kan berkembang sekali ya, Koperasi Daya Sejahtera Mandiri. Yang paling berkembang dan tumbuh dengan baik ada di daerah atau di wilayah mana saja? Bisa jadi kepo. Kalau khusus produk tabur puja ini yang banyak lebih berkembang itu di Jakarta sendiri, karena memang Jakarta ya pertama populasinya memang paling padat ya. Terus yang kedua memang kita sampai saat ini sudah mengumpulkan anggota tadi 4.500 itu tersebar di 3 wilayah, ada Jakarta Pusat, Jakarta Timur, dan Jakarta Selatan. Jadi pengembangannya di 3 daerah itu. Jakarta Utara ada? Belum. Pulauan Seribu gitu. Belum. Jakarta Barat sendiri juga belum. Kita baru 3 wilayah itu, nanti mudah-mudahan bisa berkembang lebih gitu. Jadi saat ini masih di Jakarta yang terbesar dengan total asetnya itu sampai 8,3 M. Aset keseluruhan, Prof. Baik simpanan, baik semua asetnya. 8,3 M. Besar sekali total asetnya, Prof.
Jadi kalau itu dimiliki oleh perusahaan dengan 3 orang direktur gitu. Sekarang dimiliki oleh 4.000 anggota itu. Disinilah kebesaran koperasi ya. Ya, Bro. Ya. Dan permintaan top up itu banyak sekali tuh jika mereka, apalagi sekarang sudah COVID sudah mulai reda dan juga tidak ada dampak pada usaha-usaha mereka. Kelihatannya mereka ingin juga mendapatkan pelayanan dari koperasi itu, memberikan tambahan plafon pinjaman itu. Nah sekarang ini Pak Denny yang sedang coba mencari bagaimana upaya untuk mengatasi ini. Apalagi sistem penjualan sekarang bisa online ya. Ya, betul. Bagian dari usaha pemberdayaan itu. Betul. Dibantu anggota kita itu administrasi keuangannya, pemasarannya, variasi produknya, sehingga mereka itu sekarang berkembang usahanya itu. Nah, tentunya konsekuensinya harus kita coba mengatasi bagaimana keterbatasan modal ini bisa kita berikan tambahannya. Maka dalam pengembangan ke depan itu Pak Denny sedang menyusun ada beberapa kategori juga. Tabur puja itu plafonnya hanya 2 juta, kemudian ada undi mandiri, plafonnya sampai 25. Coba dijelaskan Pak. Terima kasih yang masih terus nontonin, karena kita masih live IG di H134 FM Jakarta. Di channel YouTube-nya juga ya, nanti DFM-nya bisa menyaksikan atau menonton tayangan ulang di Haryono Show hari ini. Jangan lupa dikomentarin, pada subscriber semuanya, notifikasinya disentuh juga biar dapat konten-konten terbaru. Oke, balik lagi, Hendra masih bersama sang profesor, juga ada Bapak Dr. Muhammad Sudarmadi, Ketua Dewan Pengawas Koperasi Daya Sejahtera Mandiri, dan Mas Denny, Manajer Koperasi Daya Sejahtera Mandiri. Tadi Mas Denny menyampaikan yang tertinggal tadi ya, karena kan dikat dulu ya Pak Dari. Silakan Pak Mas Denny, dan pastinya kan tadi banyak nih ya anggota yang ada di koperasi Daya Sejahtera Mandiri. Tadi sebelum sebelum kita mengudara, Mas Denny menyampaikan nih dari ujung ke ujung Bang Hendra dan segala macamnya. Ya, saya kira perlu bantuan apa yang diberikan kepada anggota yang paling rendah gitu. Paling rendah. Artinya paling belum kuat ya. Iya. Pak Dar. Itu memang kita proses pemberdayaan itu perlu sabar dan juga perlu perhatian kepada anggota-anggota kita yang memang itu yang belum kuat ini. Kita kuatkan selain hanya KIE, komunikasi, informasi, edukasi, kebersamaan, partisipasi, kebersamaan hak, dan juga kesempatan berikan. Tapi kadang-kadang Pak Denny lapor juga ada hal yang secara khusus memang perlu diperhatikan untuk dukungan mereka yang masih lemah ini, yang versi ketiga. Sebagai contoh tadi, misalnya mereka belum punya kemampuan untuk simpanan pokoknya, dibantu atau dipinjamkan, bahkan mungkin disokong oleh mereka yang sudah punya. Kemudian kalau mereka belum punya usaha, dibantu supaya magang juga kepada mereka yang sudah punya. Itu juga usaha-usaha untuk supaya mereka itu ada kemauan dan juga tidak malu-malu untuk ikut serta di dalam forum pemberdayaan ini. Ada pelatihan-pelatihan? Ada pelatihan, pendampingan, kemudian juga diberikan petunjuk-petunjuk bagaimana pembukuan warungnya, bagaimana pemasarannya, dan sebagainya. Nanti mungkin Pak. Tapi selain itu juga ada juga usaha-usaha mereka, kalau yang mereka belum ada kemampuan, belum mampu untuk mengembalikan pinjaman, itu ada proses juga supaya dibantu awalnya sebelum bisa mampu untuk mengembalikan dengan adanya sistem tabungan tangguh renteng. Kemudian kalau terjadi musibah, itu juga bisa juga seperti Pak Denny pernah ceritakan juga, nanti mungkin Pak Denny tambahan. Kalau banjir, mereka usahanya itu belum ada kemampuan untuk mengembalikan yang harus dikembalikan, tapi belum, itu juga dibantu dari tanggung renteng. Tetapi juga anggota itu membantu juga adanya musibah, adanya banjir, ada kebakaran, bahkan kalau ada kegiatan-kegiatan
yang di luar dari kegiatan ekonomi, misalnya pautnya itu listriknya mati, belum bisa bayar, itu kadang-kadang minta juga dukungan supaya jangan sampai dimatikan kegiatan pautnya sehingga listriknya bisa nyala terus listriknya itu. Mungkin Pak Denny bisa nambahin berapa ya? Silakan. Jadi memang kita koperasi bukan hanya fokusnya terhadap koperasinya saja, Mas Hendra, tetapi bidang-bidang lain seperti yang tadi Pak Adar sampaikan, ada bidang pendidikan di PAUD, karena tempat pelayanan kita pun hampir semuanya di tempat umum. Mungkin ada yang pelayanan koperasinya di tempat PAUD atau di pos RW atau bahkan di tempat posyandu. Gitu. Jadi memang kita memanfaatkan itu untuk pelayanan koperasinya sehingga kita bersinergi terhadap kegiatan-kegiatan yang lainnya gitu. Jadi tidak fokusnya hanya ekonomi terus saja gitu. Maka dari itu alhamdulillahnya Prof. Haryono membentuk pos daya itu, pos pemberdayaan keluarga sehingga semua bisa terintegrasi dengan baik gitu. Jadi memang sesuai kemampuan kelompoknya masing-masing gitu. Kalau yang sudah berkembang pesat memang bagus posnya, bahkan posnya ada yang sudah berdiri 2 lantai gitu, tapi ada juga yang posnya masih dari kalau istilah kampungnya bahasanya bedeng-bedengan gitu loh, masih dari triplek gitu. Jadi bagaimana nanti hasil yang mereka dapat dari olahan dari koperasi mereka, nanti kan ada SAW yang dikembalikan, selain itu juga ada fee yang mereka dapatkan, itu buat menyokong kegiatan-kegiatan yang lainnya, gitu kira-kira Mas Hendra. Jadi bukan hanya koperasinya saja, tapi di koperasi tadi ada untuk PAUD-nya, posyandunya, kebun bergizinya, gitu ya, dan banyak kegiatan lainnya. Ya, ini semua gagasannya Prof. Memang pemberdayaan itu. Pemberdayaan menghasilkan dampak kepada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Mulai dari pendidikan, kesehatan, lingkungan, termasuk dalamnya tuh ekonomi, kemampuan ekonomi. Sebenarnya ekonominya enak, udah tinggal masuk ngikutin aja. Jadi ekonominya kalau sudah itu kan perlu duit ya, lalu baru ototnya dijadikan duit gitu. Bahkan Pak Denny pernah menceritakan juga kegujuban mereka, pertemuan-pertemuan rutin itu juga tetap digalakan dan itu berlangsung. Di mana Pak Denny yang di mana banjir, kemudian mereka rumah-rumahnya direlokasi ke tempat yang anggotanya tidak terdampak banjir, jadi bisa ditampung di situ karena udah saling kenal. Tapi mereka masih tetap pada kebutuhan untuk pertemuan-pertemuan rutin, sehingga kalau ditampung di tempat rumah susunnya itu mereka harus memerlukan juga izin untuk ada tempat yang untuk dilakukan pertemuan-pertemuan di rumah susun itu, sehingga itu juga minta izin kepada para manajer yang ada pengelola rumah susunnya itu. Sampai jauh itu mereka karena keguyuban dan pertemuan-pertemuan itu harus dilakukan, tapi sekarang udah pisah-pisah. Itu mereka minta pada pengelola rumah susun itu supaya ada tempat khusus untuk pertemuan dari pos daya itu, koperasi itu. Dan alhamdulillah disediakan pada. Alhamdulillah disediakan ya. Iya, Prof. Di Pengadegan, rumah susun Pengadegan, Prof. Jadi sekali-sekali kita ke Pengadegan, Mbak. Iya, Prof. Kan dekat ya Pengadegan. Dekat, Prof. Dekat kelurahannya. Oh, dekat kelurahan. Sebelah kelurahannya. Hari-hari tertentu apa? Hari Kamis, Prof, pelayanannya. Hari Kamis ya? Iya. Berapa orang kira-kira datang? Anggotanya itu ada sekitar 80 anggota, Prof. Besar. Tapi yang biasanya rutinitas datang itu kan dibagi per minggu, Prof. Nah, paling ya maksimal 20. Oh, lumayan. Nanti kita siaran dari sana. Wah, siap. Depemannya karena kita punya waktu tinggal 6 menit lagi nih. Sebelum ke Pak Dar, saya mau Mas Denny, pesannya nih untuk para anggota atau boleh dibilang nasabah ya. Anggota ya. Oke, nih pesannya apa nih untuk para anggota, terutama di Koperasi Daya Sejahtera Mandiri. Silakan.
bagi para anggota koperasi baiknya setelah kita lepas dari COVID ini, ya pesannya ini momentum kebangkitannya untuk meningkatkan usahanya. Mudah-mudahan momen ini bisa mereka capai semua terkait peningkatan usahanya, karena memang 2 tahun kemarin itu memang sangat payah sekali usaha mereka. Semoga kedepannya akses yang kita berikan ini bisa mereka manfaatkan dengan maksimal. Saya rasa itu, Mas Hendra, untuk peningkatan usaha kedepannya mereka gitu. Iya, baik. Nah, Pak Darmadi selaku Ketua Dewan Pengawas Koperasi Daya Sejahtera Mandiri, silakan Pak Dar. Ya, harapan saya ke depan ini terus langsung bisa berkembang juga, Mas Indra. Iya. Tapi ada masalah-masalah sebagai tantangan saja memang dihadapi. Tapi tentunya tidak lepas dari upaya kita untuk menghadapi tantangan. Saya sudah mencoba mendorong Pak Denny dengan pengurus koperasi. Perlu dilakukan kelanjutan dari usaha-usaha itu. Pertama tadi penguatan modal, karena tuntutan top up tadi juga mereka itu bagian dari kebutuhan dan keinginan, apalagi COVID sudah lepas. Yang kedua, saya ingin juga untuk meningkatkan peran dari perguruan tinggi. Keberhasilan yang sudah dicapai oleh koperasi ini dalam upaya pemberdayaan, dalam upaya mendorong pengembangan koperasi ini sebagai media pemberdayaan, ini perlu dikaji secara ilmiah. Kalau dari kita-kita yang di dalam tadi itu melihat segitu, tapi secara ilmiah apa saja sih unsur-unsur yang diperlukan. Ini saya pernah mengadakan presentasi kepada LPPM di Trilogi, Prof, untuk supaya menjadi kajian keberhasilan apa sih dan juga dampak apa sih yang sudah dilakukan dalam upaya koperasi ini memberdayakan dan berdampak pertama bukan hanya ekonomi tapi juga berdampak pada pendidikan, kemudian peran kesehatan, sehingga secara inklusif itu memberdayakan bisa mempunyai dampak kepada peningkatan indeks pembangunan manusia sesuai dengan harapan MDGs maupun SDGs, ya saya kira itu. Ini harapan secara ilmiah itu harus dikaji. Yang ketiga itu saya minta Pak Denny juga supaya ke depan ini supaya mereka itu ada dorongan dari kelompok-kelompok, apa bisa juga dilakukan untuk motivasi mereka, dilakukan lomba antar kegiatan dari posai-posai 38 ini supaya mereka juga punya termotivasi, bukan hanya jumlahnya plafon minta top up, tapi kegiatan untuk meningkatkan pendidikan, kemudian kesehatan itu juga. Nah, ukuran-ukuran apa itu perlu diukur, kegiatan-kegiatan dan semangat dari pengurus dari Posjaya itu juga tumbuh dan juga berlangsung. Jadi saya kira itu. Baik. Saya kira kita perlu memberikan kesempatan bagaimana melihat komoditas apa yang laku jual dan mempunyai prospek untuk dikerjakan atau diproduksi oleh lembaga-lembaga yang 38 tadi, sehingga dengan sendirinya itu nanti yang akan menciptakan kebutuhan modal. Jadi bukan kebutuhan modal dulu kita usahakan, tetapi produk-produk apa yang laku jual, produk jasa, produk komoditas yang laku jual, kemudian pemasaran kayak apa yang bisa dilakukan oleh anggota-anggota koperasi agar supaya produk laku jual itu betul-betul laku jual. Ya, dengan sendirinya nanti akan prospeknya mendatangkan modal. Jadi modal itu belakangan ikutnya. Sebab kalau modal dulu belum tahu apa produknya, repot itu. Tapi kita produknya kita selidiki. Saya kira nanti lembaga seperti Trilogi akan melakukan penelitian dan bagaimana pemasaran bisa dibantu untuk menjadikan koperasi ini merupakan satu lembaga yang mampu memasarkan produk-produk yang laku jual tadi. Baik, terima kasih Prof ya, DP Mania.
bersama kita habis dan tuntas nih ya. Tapi jangan lupa Rebo akan datang, Reboan pasti hadir lagi ya Prof ya. Terima kasih untuk Profesor Haryono, juga Bapak Dr. Muhammad Sudarmadi, Ketua Dewan Pengawas Koperasi Daya Sejahtera Mandiri Jakarta. Mas Denny juga terima kasih ya, Manajer Koperasi Daya Sejahtera Mandiri. Oke, akhirnya Hendra bersama sang profesor, tamu yang hadir istimewa di hari ini, Reboan spesial di Haryono Show, pamit dan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.